pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam program Dialog Khusus. Dan tema kita hari ini kita akan membahas terkait dengan pelayanan kesehatan di bumi Saiwawai Kota Metro. Dan tentunya dengan pembahasan soal bidang kesehatan telah hadir narasumber saya yang berkompeten di bidangnya tentunya, yaitu anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Bapak Efril Hadi SEM. Apa kabar Pak Efril? Baik Mbak Vinda. Terima kasih telah hadir Sama-sama. di program Dialog Khusus Davika TV tentunya. Sama-sama. Ya, membidangi Komisi 2 DPRD Kota Metro. Apa saja Pak tanggung jawab yang diemban khususnya di bidang Komisi 2 sendiri? Baik, terima kasih Mbak Vinda sudah diberikan kesempatan tentunya berdialog. Jadi ya kebetulan saya diamanahkan di Komisi 2. Ya tentunya secara umum ya Komisi 2 itu ada beberapa mitra kita terkait dengan dinas-dinas atau OPD-OPD. Ya salah satunya di bidang kesehatan, dinas kesehatan, rumah sakit umum gitu kan, itu semua mitra dari Komisi 2 gitu kan. Ya tentunya sesuai dengan apa yang sudah melekat di kita sebagai anggota DPRD, ya kita melakukan berbagai macam pengawasan terhadap kebijakan, pelayanan terhadap masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Jadi ya tugas pokoknya saya pikir itu. Di samping itu juga kita pada saatnya ya kita sama-sama menentukan budgeting sesuai dengan tugas dari seorang anggota DPRD yang itu sudah diatur. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama anggaran yang terkait dengan di dinas kesehatan dan rumah sakit. Jadi artinya saya pikir ada pendidikan, ada kesehatan di Komisi 2 itu, atau ada apa lagi Pak? ya, jadi Komisi 2 itu mitranya sangat banyak ya. Salah satunya kesehatan, pendidikan, sosial, ya termasuk bidang keuangan, BPKAD gitu. Di bidang kesra juga itu menjadi tanggung jawab dari Komisi 2 juga. Artinya dapat dikatakan luas sekali cakupannya. Tapi pada dialog khusus kali ini kita akan fokus pada kesehatan. Berbicara soal kesehatan Pak, ini banyak sekali dan tengah ramai diperbincangkan di jagat maya, di media sosial dan di mana-mana. Iya. Dari versi DPRD sendiri Kota Metro, mungkin apa saja Pak yang sudah mungkin diserap dari masalah-masalah yang akhir-akhir ini kerap kali muncul soal pelayanan kesehatan? Mungkin top 3 dari 3 masalah yang ada, atau silahkan Pak. Ya, ya kalau kita berbicara masalah kesehatan ya tentunya itu semacam pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Yang namanya pelayanan tentunya ya kita mendapatkan kepuasan itu berbeda-beda gitu kan. Makanya terkait dengan problem terkait dengan pelayanan yang ada di masyarakat, terutama Kota Metro saat ini, ya kalau kita amati 3 bulan terakhir, ada beberapa hal yang mencuat di masyarakat. Yang paling dominan itu untuk sekarang adalah kasus demam berdarah, DBD. Oh iya, cukup melonjak angkanya. Ya, karena dari sisi peningkatan kasus juga sangat melonjak gitu kan. Nah terus rentang waktunya juga kelihatannya kan agak lama. Jadi ini yang sangat mencuat selama ini di masyarakat, ya terutama untuk kasus-kasus DBD. Di samping ya masalah-masalah yang lain juga terkait dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat. Terus yang kedua, karena sekarang ini era JKN ya, jadi semua masyarakat itu sudah tercover oleh BPJS. Apalagi Kota Metro kan sampai sekarang dia sudah termasuk UHC. Jadi hampir 100% lebih masyarakat Kota Metro itu sudah tercover semuanya oleh BPJS. Ya tentunya di sana juga ada beberapa problem terkait dengan jaminan yang dijamin oleh BPJS. Kadang-kadang itu kan belum sampai atau belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat gitu. Jadi ya mungkin itu yang kita amatin selama ini yang sudah muncul permasalahan di masyarakat. Dan itu saya kira dari kemarin-kemarin itu sudah muncul. Trending topik di seluruh Indonesia bahkan. Ya, dan tak terkecuali saya pikir di Kota Metro pun sama. Dari beberapa masalah, dari ada DBD dan juga tadi permasalahan pelayanan kesehatan di JKN atau BPJS, kita mungkin lebih akrab untuk mengenalnya. Mungkin saya akan menyoroti di BPJS. Banyak sekali pelayanan-pelayanan yang menjadi komplain masyarakat. Ada perbedaan, isunya adalah perbedaan pelayanan yang diterima dari tingkatan-tingkatan kelas BPJS. Kemudian hingga yang terbaru Pak, yang sempat menjadi isu nasional juga adalah terkait dengan aturan 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk. Bagaimana mungkin Anda sebagai anggota DPRD Komisi 2 melihat ini? Ya, kita selaku anggota DPRD tentunya kita melakukan pengawasan. Dalam waktu dekat kebetulan Komisi 2
akan melakukan hearing dengan Kepala BPJS cabang Metro, gitu kan. Ya, jadi kita akan melakukan ya semacam dialog dengan Kepala BPJS Kota Metro terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan BPJS, gitu kan. Ya memang BPJS karena ini sebuah pelayanan atau asuransi ya kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi lebih banyak di cover oleh pemerintah, gitu kan. Ya tentunya ini akan banyak permasalahan di masyarakat atau keluhan-keluhan dari masyarakat. Salah satunya aturan terbaru terkait dengan 144 penyakit yang itu tidak bisa dilayani, gitu kan, atau tidak bisa diklaim oleh BPJS. Ya memang kalau kita melihat itu tujuan dari sistem kesehatan nasional itu bagus sih. Jadi ya kita harus melakukan pelayanan kesehatan itu secara berjenjang, gitu kan. Jadi mulai dari Paskes tingkat 1, tingkat 2 sampai dengan Paskes tingkat lanjut, gitu kan. Tetapi sekali lagi ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan harus betul-betul informasi itu sampai kepada masyarakat bahwa aturannya memang seperti ini. Ya nanti kita lihat juga ya memang ada beberapa yang tidak sampai kepada masyarakat informasi itu. Artinya ini bisa salah satu yang mungkin saya pahami kurang disosialisasikan hingga masyarakat tingkat bawah bahkan. Betul. Atau seperti apa? Ya. Jadi sosialisasinya sebetulnya sudah dilakukan, tetapi mungkin sasarannya belum pas, gitu kan. Sehingga masyarakat masih banyak informasi-informasi terkait ketentuan BPJS itu yang belum diterima, simpang siur, gitu kan. Gitu. Nah ini saya pikir nanti dalam waktu dekat kita Komisi 2 akan melakukan hearing dengan Kepala BPJS. Ini juga yang akan kita sampaikan kepada Kepala BPJS-nya untuk mengatasi ini, gitu kan. Ya walaupun ya memang ya kita harus memberikan secara maksimal ya terkait dengan kesehatan, karena kesehatan itu berhubungan dengan nyawa manusia, gitu kan. Jadi ya kita betul-betul harus maksimal. Ya kita sering menyampaikan kepada pelayanan kesehatan atau rumah sakit, kita tidak melihat dulu latar belakang pasien ini BPJS kah atau umum kah. Kalau dia dalam keadaan emergensi atau darurat, kita harus layani langsung dulu. Tindakan. Kita harus lakukan layanan dulu. Tapi menariknya tadi yang Bapak sampaikan adalah memang seharusnya pelayanan BPJS itu kan menekankan pelayanan yang berjenjang. Artinya dari FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan tingkat lanjutan. Artinya tidak langsung masyarakat kemudian hanya bisa dikatakan sakit flu langsung ke rumah sakit, kan tidak seperti itu. Tapi bisa dilayani di puskes ataupun di klinik. Tapi Pak, pertanyaannya ada beberapa keluhan atau aspirasi dari masyarakat itu adalah tidak semua puskesmas buka 24 jam itu satu, kemudian juga pelayanannya tidak, sarana prasarannya juga belum tentu selengkap itu bagaimana Pak? Ya makanya ini screening pasien dari pelayanan tingkat pertama itu sangat perlu ya. Makanya setiap pelayanan, ketentuan yang dilakukan kepada masyarakat ya kita harus memastikan dulu keadaan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, gitu kan. Betul. Apakah dia sudah memenuhi persyaratan atau belum, gitu kan. Tetapi kalau dalam keadaan darurat kita tidak perlu melakukan rujukan berjenjang, gitu kan. Misalnya kan kita membutuhkan pelayanan kesehatan secara darurat, emergensi, kita bisa melakukan langsung ke pelayanan OGD berarti. OGD, ke rumah sakit, gitu kan. Itu juga yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ya karena itu tadi mungkin pelayanan tingkat pertamanya kita mempunyai keterbatasan, gitu. Mungkin tenaga SDM-nya, dokternya, peralatan dan lain-lain, gitu. Dari masalah-masalah yang disebutkan tadi, dari mulai DBD hingga pelayanan BPJS dari tingkatan pertama sampai dengan tingkat lanjut, apakah itu sudah duduk bersama Pak sebagai anggota Dewan, mungkin bersama dengan Dinas Kesehatan terkait ataupun stakeholder terkait? Ya kalau untuk Dinas Kesehatan kita selalu berkomunikasi ya, baik itu formal maupun non formal. Kita juga sudah melakukan beberapa kali hearing dengan Dinas Kesehatan. Salah satu topiknya kita bahas ya terkait pelayanan terhadap BPJS. Karena beberapa hari terakhir atau minggu terakhir memang sangat mencuat pelayanan terkait DBD, gitu kan. Gitu. Nah, jadi DBD ini kita menyampaikan kepada semua pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, baik itu tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kita tidak melihat pasien ini seperti apa, yang jelas kita harus terima dulu, gitu kan. Pasien ini kita layani dengan baik, baru nanti kita berbicara terkait dengan administrasinya dan lain-lain. Jadi kita sudah melakukan hearing dengan Dinas Kesehatan, dalam waktu dekat kita akan melakukan hearing dengan BPJS. Itulah bentuk pengawasan kita selaku anggota DPR. Menjalin komunikasi yang erat bersama dengan stakeholder yang lain ya Pak, berarti ya. Demam berdarah
cukup tinggi angkanya Pak di Metro sendiri? Kalau kita berbicara angka untuk kota Metro, sebetulnya karena kan rumah sakit yang ada di kota Metro ini adalah rumah sakit rujukan. Jadi hampir 70% pasien yang datang ke rumah sakit yang di Metro ini dari luar kota Metro. Lampung Mayoritas Timur, iya, Lampung Timur, Lampung Tengah dan lain-lain. Jadi hanya 30% pasien itu memang betul-betul penduduk kota Metro. Nah, kalau kita lihat dari angkanya, memang kasus yang ada di rumah sakit sangat tinggi, tetapi masyarakat kota Metro sendiri sebetulnya angkanya tidak tergolong rendah. Ya, tergolong rendah. Tetapi kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya memang ada peningkatan Oh, kasusnya. tahun sebelumnya di tahun 2024 atau 2023 berapa persen Pak perkiraan? Kalau 2024 itu saya kurang paham angka persisnya, tetapi mungkin ada peningkatan sekitar 10 sampai dengan 15%. Tahun 2004 Hampir dan 2 kali 2005. lipat berarti. Betul. 10 sampai 15% peningkatannya gitu kan. Ya, jadi ini yang jadi titik perhatian kita gitu. Kenapa? Makanya kita menegaskan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan antisipasi ini gitu kan. Karena DBD ini sebetulnya kan sebuah rutinitas gitu kan. Periodisasinya kan udah jelas gitu. Iya, Gitu. ada upaya juga ya, meskipun dari angka rumah sakitnya tinggi karena kebanyakan rumah sakit rujukan. Tapi sebetulnya masyarakat persentasenya kurang lebih hanya 30%, tapi sudah dilakukan upaya. Baik, kita akan lanjut ke perbincangan kita seputar kesehatan di Kota Metro. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Khusus bersama saya Vinda Sela dan juga narasumber saya yang telah hadir, yaitu Bapak Efril Hadi SEMK selaku anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro. Kita masih membahas terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Metro sendiri. Tadi Bapak sudah menyebutkan banyaknya mungkin bisa dibilang 3 masalah terbesar lah yang ada di pelayanan kesehatan di Kota Metro. Dari daftar inventaris masalah tersebut sejauh ini tentunya DPRD pasti melakukan pengawasan, selalu melakukan pengawasan. Namun saat ini sendiri Kota Metro dikategorikan untuk pelayanan kesehatannya sudah baik atau seperti apa sih Pak? Ya, saya pikir kalau kita mengukur standar pelayanan dan kepuasan pasien atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kota Metro, ya cukup baik sih. Ya, salah satunya kita bisa lihat indikatornya banyak masyarakat luar Kota Metro itu mempercayakan diri berobat atau mendapatkan pelayanan di Kota Metro. Itu mungkin salah satu. Walaupun tentunya ya pelayanan kesehatan itu kan kita tidak bisa memuaskan semua. Ya pasti akan banyak gitu kan komplain-komplain dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang tidak maksimal dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita lihat ya saat ini yang paling menonjol itu ya terkait administrasi BPJS. Terus yang kedua, pelayanan pada saat pasien yang bersangkutan itu berada di rumah sakit, kadang mendapatkan pelayanannya terlalu lambat dan lain-lain gitu kan. Lebih ke SDM-nya berarti ya Pak ya? Gitu kan gitu. Lebih ke sana. Kemudian kalau untuk Kota Metro sendiri ini kan menjadi salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung selain dari Kota Bandar Lampung ya Pak. Jadi ada berapa sih Pak rumah sakit besar yang ada di Kota Metro sendiri? Rumah sakit yang ada di Kota Metro ya saya lupa berapa persisnya, tapi kelihatannya itu antara 7 atau 10 rumah sakit. Cukup banyak artinya. Iya, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri gitu kan. Dan kalau rumah sakit negerinya, karena kita memang mitranya itu dengan rumah sakit negeri yang selalu intan berkomunikasi, rumah sakit yang di Kota Metro, Rumah Sakit Ahmad Yani itu adalah rumah sakit rujukan regional kedua di Provinsi Lampung. Setelah Abdul Muluk. Oh, baik. Jadi rumah sakit Metro ini adalah rumah sakit rujukan regional kedua. Ya, jadi ya memang wajar kalau seandainya kita melayani pasien dari luar Kota Metro gitu kan. Karena kita menjadi salah satu rumah sakit rujukan gitu. Namun dari segi fasilitas kesehatan yang kita miliki di Kota Metro sendiri, menurut Bapak apakah sudah dapat dikatakan baik atau butuh untuk penambahan atau evaluasi dan lain sebagainya? Ya, kalau untuk fasilitas saya pikir untuk saat ini sudah cukup.
mumpuni, dari sisi SDM-nya juga sudah lengkap gitu kan. Bahkan ada beberapa dokter kita spesialisnya sudah konsultan yang ada di Kota Metro gitu kan. Dan juga dokter subspesialisnya juga sudah cukup banyak kita, seperti dokter onkologi, ya dokter khusus kanker dan dokter yang lain. Nah, tapi kalau untuk fasilitas ya tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi fasilitas itu ya tidak berhenti di sini. Kita harus melihat ya, karena penyakit itu semakin canggih, tapi diiringi juga dengan ya teknologi kesehatan juga semakin canggih. Nah, kita harus perhatikan juga ya terkait dengan teknologi kesehatan, kita harus upgrade gitu kan supaya lebih baik lagi. Tapi kalau untuk saat ini saya pikir sudah cukup lumayan, sudah lengkap fasilitasnya, walaupun ada beberapa fasilitas ya kita masih belum punya gitu kan. Ya, saya ingat program dari Kota Metro gitu kan, ingin menjadikan Rumah Sakit Ahmad Yani itu ya pusat radioterapi gitu. Oh, wah, ya, luar biasa. Itu terapi. Baru ada di Lampung atau seperti apa? Kalau di Lampung belum ada. Jadi itu baru rencana, tapi sampai sekarang realisasinya kan belum. Gitu. Nah, jadi saya pikir kalau seandainya ini kita realisasikan, itu sangat potensi dan bagus. Wah, harus dikawal bersama berarti itu Pak ya, supaya jadi bisa memang terrealisasi seperti itu. Namun sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro Pak, apakah mungkin ada harapan tertentu untuk pelayanan kesehatan di Kota Metro sendiri? Ya, tentunya harapan kita sebagai anggota DPRD sama saja dengan harapan masyarakat Kota Metro. Jadi kita mendengarkan harapan yang ada di masyarakat itu kira-kira apa terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Metro. Itulah yang akan kita sampaikan kepada pemerintah Kota Metro. Nah, kalau kita lihat aspirasi dari masyarakat, yang paling utama itu adalah kecepatan pelayanan di bidang kesehatan. Betul. Kan? Jadi akses untuk menuju pelayanan kesehatan itu harus dipermudah, gitu kan. Apalagi pada saat pasien-pasien itu dalam keadaan darurat atau emergensi, gitu. Terus yang kedua, ya masyarakat pengen mendapatkan pelayanan itu betul-betul maksimal dari sisi SDM-nya, baik itu dari dokternya, perawatnya, dan lain-lain. Nah, di samping itu juga ya harapan masyarakat ya tentunya pelayanan kesehatan itu bukan saja kita lakukan di pelayanan kesehatan gitu kan. Jadi kita juga harus melakukan usaha yang preventif, mencegah itu yang paling penting gitu kan. Makanya saya melihat pemerintah Kota Metro juga sudah menjalankan home care. Jadi masyarakat yang sakit bukannya masyarakatnya yang dibawa ke pelayanan kesehatan, tetapi tenaga kesehatannya yang datang ke jemput bola, masyarakat, jemput bola. Langsung. Ini juga saya pikir harus diteruskan gitu kan. Itu menarik sekali program itu. Namun itu sudah terlaksana berarti Pak ya? Sudah terrealisasikan? Sudah. Kalau rencana spill sedikit saja rencana mungkin ke depan untuk terkait dengan pelayanan kesehatan versi dari DPRD sendiri seperti apa Pak? Program-program tertentu mungkin? Ya, kalau kita selaku perwakilan dari masyarakat ya sekali lagi kita harus menjaring aspirasi dari masyarakat. Nah, kita lihat ya memang masyarakat itu kepengen ya salah satunya pelayanan cepat gitu kan. Terus yang kedua ditangani oleh SDM yang mumpuni. Yang ketiga ya dari sisi jaminan kesehatan juga masyarakat harus ada gitu. Seperti pembiayaan dan lain-lain. Nah, untuk Kota Metro saya pikir sudah cukup bagus. Dia sudah UHC. Jadi semua masyarakat Metro sudah hampir semuanya tercover oleh BPJS. Jadi masyarakat tidak berpikir lagi untuk masalah biaya gitu kan. Jadi kalau seandainya dia merasa sakit, itu ya salah satu akses kemudahan untuk melakukan atau mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Jadi kalau harapan kita ya tentunya semua yang sudah ada kita harus tingkatkan. Dan kalau dari saya pribadi, mungkin terutama untuk Rumah Sakit Ahmad Yani, radioterapi itu harus direalisasikan. Karena itu potensinya. Nah, kita lihat, nggak tahu nih anggarannya kira-kira bisa masuk nggak. Kalau tahun ini kelihatannya belum bisa. Masih butuh mungkin audiensi yang panjang atau mungkin prosedur yang berjenjang barangkali ya. Tapi kan ini juga mungkin ada harapan dari Bapak terkhusus, apalagi ini kan ada pergantian kepala daerah. Khususnya di bulan ini kan sudah ada pergantian kepala daerah. Mungkin ada harapan khusus untuk pelayanan kesehatan karena kan dari program lainnya program kesehatan, pelayanan kesehatan itu menjadi yang utama karena kesehatannya menjadi kebutuhan dasar manusia. Silakan Pak. Ya, tentunya saya selaku anggota DPRD karena bertepatan dengan hari ini kan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Saya mengucapkan selamat
ya mudah-mudahan nanti dalam menjalankan amanah masyarakat bisa diberikan kelancaran ya, sehingga program-program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat bisa tercapai dengan baik. Nah, tentunya harapan saya kepada pemimpin atau wali kota yang baru yang dilantik hari ini, saya menitik beratkan untuk program-program kesehatan yang sudah dirintis oleh wali kota sebelumnya yang sudah bagus, itu mohon dilanjutkan. Contohnya seperti apa? OHC atau jaminan kesehatan masyarakat yang itu kita support dari APBD, itu ya kita lanjutkan. Terus yang kedua di bidang kesehatan yang lain seperti rumah sakit pendidikan yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani, itu juga kita minta dilanjutkan. Ya, termasuk nanti program-program yang seperti yang saya sampaikan, termasuk ada penambahan fasilitas radioterapi dan lain-lainnya gitu kan. Jadi ya itu harapan kita kepada pemimpin yang baru. Artinya yang program yang sudah ada berjalan baik bisa dilanjutkan, dan mungkin program-program yang belum ada juga bisa dicanangkan bersama. Betul. Kerjasama bersama. Terakhir Pak, closing statement untuk tema kita hari ini terkait pelayanan kesehatan di Kota Metro. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Vina. Ya, tentunya pelayanan kesehatan itu salah satu kebutuhan dasar masyarakat selain pangan dan papan. Gitu kan. Kita kalau tidak sehat mungkin semuanya tidak enak. Jadi sebagai closing dari saya, karena itu sangat dasar, ya kita harus memprioritaskan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu kita lakukan bukan saja pada saat masyarakat sakit, tetapi masyarakat yang tidak sakit juga harus kita berikan pelayanan terbaik. Itu yang namanya preventif. Nah, yang kedua, program-program yang sudah dijalankan, ya tentunya kita harus lanjutkan dengan baik, seperti program home care, dan juga ada Jamapai yang sudah dirintis oleh wali kota sebelumnya, itu juga sangat baik, itu kita harus lanjutkan secara bersama-sama. Dan kepada masyarakat saya juga menghimbau ya kita harus ikut aturan dan harus melihat aturan dari BPJS seperti apa, ya kita ikutin aturan seperti itu. Kecuali kalau seandainya kita dalam keadaan emergensi, silakan kita mendapatkan pelayanan di pelayanan. Tapi kalau kita direncanakan, ya tentunya kita harus siap aturan yang berlaku. Kita harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Begitu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Bapak Efril, dan semoga rencana-rencana yang tengah dicanangkan seperti radioterapi tadi semoga segera terrealisasi juga, kita akan kawal bersama. Amin. Dan itulah tadi pemirsa perbincangan saya dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro. Tentu saja harapan kita adalah peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Metro dan seluruh Indonesia dapat meningkat dan menjadi lebih baik, karena kesehatan adalah kebutuhan dasar dari manusia. Saya Vinda Sela dan segenap kru pamit undur diri. Terus saksikan dialog khusus pada episode lainnya hanya di Davika TV. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa.